adalah institusi yang punya tanggung jawab luar biasa penting untuk mengelola keuangan negara sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap bangsa memiliki sosok penjaga yang bekerja dalam diam. Ia bukan penguasa yang haus pujian, bukan pula politisi yang mencari sorak-sorai. Namun dari tangannya, arah perjalanan sebuah negara ditentukan. Indonesia dengan segala kerumitan dan tantangannya pernah berdiri di tepi jurang krisis. Gelombang global mengguncang, pandemi meluluh lantahkan, dan ketidakpastian seolah menjadi wajah masa depan. Di tengah badai itu, ada satu nama yang tetap tegak menjadi jangkar harapan, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Seorang perempuan, anak bangsa yang menjadikan integritas sebagai napas, ilmu sebagai senjata, dan pengabdian sebagai jalan hidup. Hari ini kita tidak sekedar mengingat kiprah seorang pejabat negara, kita memberi penghormatan pada sebuah warisan keteladanan. Inilah kisah tentang Menteri Keuangan terbaik Indonesia. Di sebuah kota pesisir bernama Bandar Lampung pada 26 Agustus tahun 1962, lahirlah seorang anak perempuan dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Namanya Sri Mulyani Indrawati. Ayahnya Profesor Satmoko adalah seorang pendidik. Ibunya Retno Sriningsih juga seorang akademisi. Dari kedua orang tuanya, ia belajar satu hal yang kelak menjadi fondasi hidupnya, bahwa pengetahuan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Masa mudanya dihabiskan ke dalam dunia yang penuh buku, diskusi, dan mimpi besar. Dari Lampung ia melangkah ke Jakarta menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia. Di kampus itulah semangat intelektualnya ditempa. Ia tidak hanya belajar tentang teori ekonomi, tapi juga bagaimana ilmu bisa menjadi alat untuk menata kehidupan sebuah bangsa. Namun ambisinya tak berhenti di sana. Sri Mulyani melanjutkan perjalanan akademiknya hingga meraih gelar master dan doktor di University of Illinois Urbana, Amerika Serikat. Di negeri seberang itu, ia belajar bagaimana ekonomi bukan hanya angka-angka di atas kertas, melainkan denyut nadi yang menentukan maju atau mundurnya sebuah negara. Dan ketika banyak orang memilih jalan aman, Sri Mulyani memilih jalan pengabdian. Ia kembali ke tanah air bukan untuk mencari kenyamanan pribadi, melainkan untuk menjawab panggilan membangun Indonesia dengan pengetahuan dan integritas. Dari ruang-ruang kelas Universitas Indonesia, kiprah Sri Mulyani melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya dikenal sebagai akademisi cemerlang, tetapi juga sebagai ekonom yang suaranya didengar bahkan di panggung internasional. Pada tahun 2005, sejarah mencatat satu momen penting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebuah keputusan berani menempatkan seorang perempuan di garda depan pengelolaan ekonomi negara. Dan dari titik itu, nama Sri Mulyani mulai menempati ruang khusus dalam perjalanan bangsa. Krisis global tahun 2008 menjadi ujian pertamanya ketika ekonomi dunia runtuh, ketika raksasa keuangan dunia berguguran, Indonesia tetap berdiri. Pertumbuhan ekonomi negeri ini bertahan positif sekitar 6%, sebuah pencapaian yang diakui dunia kala itu.
Dan di balik ketahanan itu, ada tangan dingin seorang menteri keuangan yang jernih melihat badai dan berani mengambil keputusan. Pengabdian itu tak berhenti di tanah air. Pada tahun 2010, Bank Dunia memanggilnya. Sri Mulyani dipercaya sebagai Managing Director, jabatan yang menempatkannya sejajar dengan para tokoh ekonomi paling berpengaruh di dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa seorang perempuan Indonesia mampu mengemban tanggung jawab global. Namun, bagi Sri Mulyani, panggilan negeri lebih kuat dari segala jabatan bergengsi. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo kembali memanggilnya pulang dan ia menjawab dengan sederhana, mengabdi untuk bangsa adalah kehormatan tertinggi. Sejak saat itu, ia kembali ke kursi Menteri Keuangan, membawa pengalamannya di panggung dunia untuk memperkokoh fondasi ekonomi tanah air. Setiap kebijakan besar selalu meninggalkan jejak, dan jejak Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bukanlah jejak biasa. Ia adalah fondasi yang membuat Indonesia tetap tegak di tengah guncangan zaman. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berkali-kali memperoleh pengakuan dunia. Tahun 2008, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Market. 10 tahun kemudian, di tahun 2018, penghargaan serupa kembali disematkan padanya. Sebuah pengakuan bahwa kerja keras, integritas, dan kepiawaian fiskalnya bukan hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga dihormati di tingkat global. Krisis global tahun 2008 adalah ujian pertamanya. Ketika negara-negara maju jatuh ke dalam resesi, Indonesia tetap mampu mencatat pertumbuhan positif sekitar 6%. Angka yang mungkin terlihat sederhana di atas kertas, namun sesungguhnya adalah bukti kepemimpinan fiskal yang berani, visioner, dan penuh kalkulasi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menjadi ujian berikutnya. Di saat kesehatan dan ekonomi sama-sama terancam, Sri Mulyani menjadikan APBN sebagai senjata utama penyelamatan bangsa. Lebih dari 600 triliun rupiah digelontorkan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Dana itu mengalir untuk menjaga rumah sakit tetap berdiri, UMKM tetap bernafas, dan jutaan rakyat tetap bisa bertahan. Indonesia memang merasakan getir pandemi, tetapi fondasi fiskal yang ia bangun membuat negeri ini tidak runtuh seperti banyak negara lain. Tidak hanya menghadapi krisis, ia juga mengukir reformasi jangka panjang. Pajak yang dulunya rumit dan tertutup, ia rubah menjadi sistem digital yang lebih transparan. Ia memperjuangkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sebagai tonggak keadilan fiskal. Dan di tangannya, APBN bukan hanya neraca negara, melainkan cermin keberpihakan pada rakyat kecil. Dari program bantuan sosial, beasiswa pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Bagi Sri Mulyani, uang negara bukanlah sekadar angka. Setiap rupiah adalah amanah rakyat, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan, dijaga, dan digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan bangsa. Sejarah tidak menilai seorang pemimpin dari lamanya ia berkuasa, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan. Dan dari semua menteri keuangan yang pernah dimiliki Indonesia, nama Sri Mulyani menempati tempat yang istimewa. Mengapa? Pertama, integritasnya yang nyaris tanpa celah.
Di dunia politik yang sering tercemar kepentingan, Sri Mulyani berdiri tegak sebagai simbol kejujuran. Ia tidak pernah menjadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri, melainkan sebagai sarana menjaga amanah rakyat. Kedua, kapasitas global yang diakui dunia. Tidak banyak pejabat Indonesia yang dihormati hingga ke panggung internasional. Sri Mulyani bukan hanya dipanggil Bank Dunia karena prestasinya, tetapi juga dipercaya menjadi bagian dari percakapan global tentang masa depan ekonomi dunia. Menteri terbaik, satu-satunya Menteri terbaik dunia. Saya tak nyalami dulu. Ketiga, visi jangka panjang yang konsisten. Ia bukan hanya mengatasi krisis sesaat, tetapi menanamkan reformasi yang manfaatnya akan terasa puluhan tahun ke depan. Pajak yang lebih adil, anggaran yang lebih transparan, serta pondasi fiskal yang lebih kokoh, itulah warisan yang ia tinggalkan. Keempat, keteladanan sebagai perempuan pemimpin. Di ruang yang sering dianggap milik laki-laki, Sri Mulyani menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak mengenal gender. Yang membedakan hanyalah kapasitas, integritas, dan dedikasi. Dan dalam ketiga hal itu, ia berada di puncak. Dan kelima, keberanian moral. Tidak jarang ia harus mengambil keputusan yang tidak populer. Tidak jarang pula ia menjadi sasaran kritik, tetapi ia tetap berdiri. Karena baginya, menjaga bangsa lebih penting daripada sekadar menjaga citra diri. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya bukan sekadar menteri. Ia adalah simbol harapan bahwa negeri ini masih memiliki pejabat publik yang bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk bangsanya. Di balik reputasinya sebagai teknokrat ulung, Sri Mulyani tetaplah seorang manusia dengan hati yang peka. Ia bukan sekadar pengelola angka, melainkan sosok yang merasakan denyut nadi rakyat di balik setiap kebijakan. Kita pernah melihat air matanya jatuh ketika berbicara tentang nasib bangsa di tengah pandemi. Itu bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa keputusan besar yang ia ambil selalu disertai rasa tanggung jawab dan empati mendalam. Ia juga tidak segan meminta maaf kepada rakyat ketika sebuah kebijakan terasa berat. Baginya, kepemimpinan bukan soal tampil tanpa celah, melainkan keberanian untuk jujur, mengakui, dan memperbaiki. Sri Mulyani adalah pejabat publik yang berjalan dengan kesadaran bahwa setiap rupiah yang dia kelolanya berasal dari keringat rakyat kecil, dari pedagang pasar, dari petani desa, dari guru yang setia mengajar. Kesadaran itu membuatnya selalu menekankan anggaran bukanlah milik menteri, melainkan milik rakyat yang harus kembali kepada rakyat. Inilah sisi lain yang membuatnya dicintai, seorang pemimpin yang bukan hanya cerdas tetapi juga tulus, seorang menteri yang bukan hanya disiplin tetapi juga manusiawi. Setiap era melahirkan tokohnya sendiri. Ada yang dikenang karena retorikanya, ada yang diingat karena kekuasaannya. Namun Sri Mulyani akan dikenang karena pengabdiannya. Ia meninggalkan warisan yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Ia merintis reformasi birokrasi di sektor keuangan agar negara ini berdiri di atas sistem yang lebih bersih dan transparan. Ia memperkuat pondasi fiskal agar Indonesia mampu menghadapi badai apapun di masa depan.
Ia menjaga kepercayaan dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang bisa dipercaya dalam kerjasama global. Dan mungkin yang terpenting, ia meninggalkan keteladanan moral bahwa di tengah zaman yang sering melupakan integritas, masih ada pejabat yang teguh menjaga kehormatan jabatannya, bahwa jabatan bukanlah jalan untuk memperkaya diri, melainkan medan untuk melayani rakyat. Warisan Sri Mulyani bukan sekadar kebijakan, melainkan juga keyakinan bahwa Indonesia bisa dikelola dengan jujur, dengan cerdas, dan dengan penuh tanggung jawab. Hari ini, ketika ia menutup masa baktinya sebagai Menteri Keuangan, bangsa ini tidak hanya melepas seorang pejabat, tetapi juga memberi penghormatan kepada seorang negarawan sejati. Sejarah akan mencatat bahwa pada masa paling genting ada seorang perempuan yang berdiri tegak menjaga pilar ekonomi bangsa, dan namanya adalah Sri Mulyani Indrawati. Teruntuk Ibu Sri Mulyani, mungkin sejarah tidak selalu menuliskan nama teknokrat dengan tinta emas, tetapi bagi jutaan rakyat Indonesia, engkau adalah alasan mengapa negeri ini tetap berdiri kokoh ketika badai menghantam. Kami tahu tugas yang engkau emban tidak pernah mudah. Setiap keputusan mengandung resiko, setiap kebijakan mengandung konsekuensi. Namun engkau tetap melangkah dengan keberanian, karena yang engkau jaga bukanlah angka-angka di atas kertas, melainkan nasib sebuah bangsa. Terima kasih atas keteguhan menjaga keuangan negara. Terima kasih atas integritas yang tak tergoyahkan. Terima kasih atas dedikasi yang engkau berikan, tanpa pernah meminta tepuk tangan, tanpa pernah menuntut pujian. Hari ini engkau mungkin menutup satu bab pengabdianmu sebagai Menteri Keuangan. Namun kisahmu tidak berhenti di sini. Sejak langkahmu akan terus menjadi teladan bagi generasi berikutnya, bahwa menjadi pejabat publik adalah tentang keberanian untuk jujur, tentang ketulusan untuk melayani, dan tentang keyakinan bahwa bangsa ini pantas diperjuangkan. Sejarah akan selalu mengingat bahwa di masa penuh ketidakpastian ada satu nama yang menjadi jangkar stabilitas, satu nama yang menjadi simbol harapan, satu nama yang akan dikenang sebagai Menteri Keuangan terbaik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Dan untuk semua yang telah engkau lakukan bagi negeri ini, bangsa Indonesia hanya bisa berkata satu kata: terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Mulyani atas pengabdian tanpa batas, keberanian di tengah badai, dan keteguhan menjaga marwah bangsa. Namamu akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai Menteri Keuangan terbaik, tetapi sebagai putri bangsa yang mengukir sejarah dengan pengorbanan dan cinta.